paling penting menurutku buat pemilu dan demokrasi di tahun 2024 nanti adalah pentingnya untuk menjaga checks and balances dalam demokrasi. Proses pemilu kita harus netral, hasil pemilu kita juga harus netral, menghadirkan kedewasaan berpolitik. Kita adalah aktor yang akan paling terdampak dari seluruh hasil dari pemilu itu sendiri, maka kita harus berpartisipasi secara aktif. Bisa memilih pemimpin yang memang memiliki visi pemerintahan yang jelas, gagasan yang kokoh, ada komitmen untuk merawat demokrasi lebih baik lagi. Oke, dalam setahun terakhir ini yang perlu menjadi catatan kita dalam hal kehidupan kita berdemokrasi dan berpolitik, itu yang pertama adalah bagaimana pendidikan politik ini bisa menjadi santapan bagi setiap warga negara. Bahwa pendidikan politik ini penting untuk warga negara itu bisa berpartisipasi aktif mengawal kebijakan, dan sudah tentu nantinya di pasti pemilu nanti, waktu pemilu nanti, warga negara itu bisa memilih pemimpin yang memang memiliki visi yang jelas, visi pemerintahan yang jelas. Yang kedua, gagasan yang kokoh, dan yang ketiga memang ada komitmen untuk merawat demokrasi lebih baik lagi. Yang kedua, bagaimana ada inisiatif dalam tubuh partai politik untuk lebih memperbaharui cara mereka berpolitik. Terutama bagaimana partai politik bisa memberikan pendidikan politik yang baik bagi warga negara. Menjadi contoh bagi anak muda, sehingga anak muda mau terlibat ke dalam partai politik. Lalu masih urusan partai politik, yang kedua adalah bagaimana partai politik memperbaiki kaderisasinya sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang dapat mengisi demokrasi sehingga menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum ke depan atau tata kelola hukum ke depan di masa mendatang haruslah tata kelola hukum yang bernafaskan demokrasi sudah tentu dan memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Yaitu kebaikan bersama atau keadilan sosial. Sehingga hukum bisa menjadi instrumen, bukan sekedar instrumen kekuasaan, tetapi sebagai instrumen yang bisa menggerakkan negara ini menuju tujuan kemerdekaan Indonesia. Lalu, selain itu, hukum yang baik apabila hukum yang disusun, dibuat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar. Artinya, salah satu komponennya adalah partisipasi publik bermakna. Itu harus bisa menjadi roh atau spirit ke depan, sehingga hukum ke depan adalah hukum yang mewakili aspirasi masyarakat atau concern dari masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya kira ada beberapa catatan untuk proses demokrasi di 2024 mendatang. Ada satu hal yang ingin kita pastikan adalah proses pemilu 2024 itu berjalan secara demokratis, legitimit, dan sesuai dengan prinsip proses demokrasi. Tetapi ada beberapa catatan yang perlu kemudian dimitigasi bersama. Yang pertama adalah soal netralitas yang kemudian menjadi isu yang perlu dimitigasi oleh semua masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Karena kita tahu bahwa 2024 kita dihadapkan pada satu proses pemilihan demokrasi yang perlu mempositioningkan setiap kelompok kepentingan, setiap masyarakat pada sisi netralitas. Ya. Netralitas di mana proses pemilu kita harus netral, hasil pemilu kita juga harus netral. Baik penyelenggara pemilu kita, baik KPU, baik Bawaslu, baik TNI, baik Polri, dan setiap kompetisi yang sedang berjalan ini, ya, baik pasangan calon, baik masyarakat pemilih, juga harus menghadirkan kedewasaan berpolitik, menerima hasil pilihan kita di akhir pilihan kita nanti menang dan kalah,
Tetapi di sisi tertentu kita ingin memastikan setiap proses berjalan harus netral, tidak ada mobilisasi kepentingan untuk mendukung satu pasangan calon tertentu. Setiap kekuasaan harus memposisikan diri, kelompok kepentingan dalam hal ini negara, kelompok kepentingan dalam hal ini penyelenggara pun juga harus berjalan kepada konstitusi dan menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang 7, Bawaslu, KPU, masyarakat, partai politik, pasangan calon harus memastikan proses pemilu kita berjalan dengan baik. Baik tidak hanya berjalan secara prosedural dan seremonial, tetapi baik juga harus kita pastikan berjalan tanpa melanggar, berjalan tanpa membabat dan membabi buta untuk melihat konstitusi yang ada kita labrak, kita tabrak. Tidak hanya sebatas itu, tetapi memastikan konstitusi juga harus dijalankan dengan baik dalam setiap proses pemilihan kita. Oke, berbicara tentang pemilu dan demokrasi Indonesia ke depan, ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan. Yang pertama, karena pemilu ini sangat kompleks, jadi kita memerlukan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Karena salah satu kunci pemilu yang akuntabel dan juga berintegritas itu, dia akan berangkat dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dan yang kedua, karena peserta dari pemilu ini adalah partai politik, maka partai politik di sini menjadi aktor sentral. Dan oleh karena itu, partai politik di sini harus sehat. Partai politik harus terlembaga dengan baik, partai politik harus mampu menjalankan fungsinya sebagai wadah yang menjadi jembatan bagi masyarakat ke pemerintah, dan partai politik harus mampu menjadi wadah lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa dan juga wakil-wakil rakyat yang memprioritaskan kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita juga harus bisa hand in hand ya, masyarakat Indonesia itu sendiri, karena kita adalah aktor yang akan paling terdampak dari seluruh hasil dari pemilu itu sendiri. Maka kita harus berpartisipasi secara aktif. Kita tidak hanya berpartisipasi dalam konteks datang pada saat mencoblos, tetapi juga kita harus bisa mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dan yang lebih penting adalah kita juga harus bisa mengawasi after match-nya. Jadi kita harus bisa melihat, kita harus bisa tetap menjaga kerukunan antar masyarakat, dan kita juga yang lebih penting harus bisa mengawasi seluruh pejabat publik yang terpilih dari hasil pemilu 2024. Soal pemilu dan demokrasi, menurutku pertama adalah bagaimana berkembangnya dinasti politik. Gitu ya. Hari ini kita tidak bicara dinasti politik soal di partai, tapi bagaimana dinasti politik yang dilakukan oleh Jokowi justru dilakukan melanggar etika dan juga menabrak hukum. Jadi menurutku paling utama adalah bagaimana kita harus memberi pemahaman kepada pemilih muda, terutama untuk mengatakan bahwa dinasti politik ini bahaya karena tidak akan memberikan kesempatan bagi kalian anak muda yang bukan siapa-siapa, tidak punya privilege, bukan anaknya presiden, bukan anaknya anggota DPR atau bahkan anggota pengusaha, untuk bisa menjadi pemimpin Indonesia. Itu satu. Yang kedua, paling penting menurutku buat pemilu dan demokrasi di tahun 2024 nanti adalah pentingnya untuk menjaga checks and balances dalam demokrasi. Karena hari ini gitu, terutama di periode kedua Jokowi, semua partai terserap di dalam Jokowi, semuanya. Jadi hampir tidak ada partai penyeimbang di parlemen yang bisa mengontrol kekuatan eksekutif. Karena semuanya setuju, makanya produk-produk hukum pun berjalan dengan sangat cepat. Misalnya revisi undang-undang KPK, kemudian juga undang-undang Omnibus Law, semuanya berjalan dengan cepat karena di tataran elite sudah dikondisikan. Tidak ada check and balances. Paling yang bisa terakhir dikuatkan adalah bagaimana kita juga harus, terutama kekuatan masyarakat sipil, untuk kembali diperkuat lagi, gitu sih.